Hasil Liga Champions, Chelsea dihajar Dortmund. Manchester City kudeta Arsenal di Liga Inggris. Film porno dibuat di toilet stadion. Klub Nice protes. Dituding suap wasit, Laporta sebut ada yang mau jatuhkan Barcelona. Shin Tae-yong ancam coret Marcelino, Ronaldo, dan Ferrari. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Borussia Dortmund memetik kemenangan atas Chelsea di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Dalam laga di Signal Iduna Park, Dortmund menang 1-0 berkat gol soloran Karim Adeyemi. Sementara pada laga lain, Benfica memetik kemenangan 2-0 dalam lawatannya ke markas klub Brugge. Di pertandingan yang digelar di Jan Breydel Stadion semalam, 2 gol kemenangan wakil Portugal itu dicetak oleh João Mario di menit ke-51 dan David Neres di menit-menit akhir laga. Dari ajang Liga Inggris, Arsenal harus mengakui ketangguhan Manchester City dalam duel tunda pekan ke-12 Premier League 2022-23. Skuad Mikel Arteta babak belur dengan skor 1-3 di hadapan fans sendiri. 3 gol City datang dari aksi Kevin De Bruyne, Jack Grealish, dan Erling Haaland. Arsenal sempat memperkecil kedudukan melalui penalti Bukayo Saka di menit ke-42. Hasil ini membuat Arsenal jatuh dari puncak klasemen sementara Liga Inggris 2022-23. Mereka digusur oleh City yang unggul selisih gol atas meriam London. Di Liga Spanyol, tim besutan Carlo Ancelotti menang 4-0 atas Elche. Masing-masing gol Madrid tercipta berkat aksi Marco Asensio, Karim Benzema yang mengemas brace dari titik penalti, dan Luka Modric yang jadi penyumbang gol terakhir. Madrid saat ini duduk di posisi kedua klasemen La Liga dengan 48 poin, tertinggal 8 angka dari Barcelona. 2 gol Karim Benzema ke gawang Elche membuatnya sukses melewati rekor Raul Gonzalez. Benzema tercatat sudah mencetak 230 gol untuk Real Madrid di ajang La Liga. Torehan ini lebih banyak dibanding Raul yang hanya mengukir 228 gol La Liga bersama El Real. Jumlah gol Benzema di La Liga hanya kalah dari mantan superstar Madrid Cristiano Ronaldo 311 gol. Mikel Arteta masih yakin Arsenal bisa merengkuh gelar Liga Inggris musim ini. Arteta mengucapkan hal tersebut usai timnya tumbang dari Man City di Liga Inggris Kamis 16 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Keyakinan Arteta didasari karena Arsenal masih punya tabungan 1 pertandingan lagi. Hal tersebut yang membuat Arteta yakin timnya dapat meraih poin penuh. Samos Partey tak menampakkan batang hidungnya saat Arsenal digiling Manchester City. Mikel Arteta menyebut gelandang asal Afrika itu mengalami sakit punggung dan tidak tersedia untuk pertandingan melawan Manchester City Kamis 16 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pernyataan di Twitter, klub menambahkan bahwa ototnya di area itu seperti tertarik. Nice, salah satu klub Liga Prancis, kini mengajukan sebuah perkara hukum atas penyalahgunaan stadion mereka oleh sejumlah pihak. Diduga ada yang menggunakan kandang Nice sebagai lokasi syuting video porno. Parahnya, itu terjadi tepat di hari pertandingan. Laporan ESPN menyebut pelaku dalam video itu adalah artis porno amatir Laure Rakuzo yang mengunggah video bokep itu di situs dewasa pada 14 Februari 2023. Sementara, adegan film dewasa itu sendiri diambil di toilet stadion pada 29 Januari saat berlangsungnya pertandingan melawan Lille. Bayern Munchen mencuri kemenangan di markas PSG. Kylian Mbappe yang tampil dari bangku cadangan di laga itu merasa timnya cukup menunjukkan ancaman untuk membuktikan bahwa mereka bisa menimbulkan masalah bagi tim Jerman itu di leg kedua. Kita bisa melakukan sesuatu di sana. Jika kita lebih ofensif, mereka tidak nyaman. Ayo cepat bangkit dan pergi lagi, kata Mbappe. Barcelona akan menghadapi Manchester United dalam duel sengit memperebutkan kursi 16 besar Liga Eropa pada Jumat 17 Februari. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez memuji kinerja Erik ten Hag selama menjadi juru taktik MU. Ten Hag adalah pelatih hebat. Dalam pikiran saya percaya bahwa entah bagaimana situasi United bukanlah tugas yang mudah dan dia berhasil melakukannya. Terang Xavi dikutip dari Independent.
Inter Milan dilaporkan semakin khawatir dengan tingkat kebugaran serta performa Romelu Lukaku. Striker 29 tahun itu semakin tak menunjukkan performa yang sesuai harapan Inter Milan, sehingga besar kemungkinan kontraknya sebagai pemain pinjaman tak akan diperpanjang. Rencananya, Inter Milan akan mengembalikan Lukaku ke Chelsea pada akhir musim nanti. Massimiliano Allegri menekankan bahwa Liga Eropa menjadi satu-satunya rute potensial Juventus ke Liga Champions musim depan. Sebab untuk finish di zona klasemen Liga Champions sulit bagi Bianconeri, mengingat mereka dihukum pengurangan poin dan tercecer di papan tengah. Untuk memulai perjalanan menjadi juara Liga Eropa, Juve akan lebih dulu dihadang wakil Prancis Nantes. Presiden Barcelona Joan Laporta memberikan respon terhadap informasi yang dirilis program SER Katy Juez terkait dugaan adanya indikasi penyuapan terhadap wasit. Program ini secara detail membeberkan Blaugrana telah membayar sebesar 1,4 juta euro kepada perusahaan yang dimiliki mantan-mantan wakil presiden komite teknis untuk wasit Enriquez Negreira selama periode 2016 hingga 2018. Laporta menyatakan tudingan itu dilakukan pihak yang ingin menjatuhkan Barcelona. Pakar transfer pemain Fabrizio Romano melaporkan bahwa Barcelona telah mengamankan penandatanganan bek kanan Julian Araujo dari LA Galaxy. Romano menambahkan Araujo akan menandatangani kontrak hingga Juni 2026. Kesepakatan disetujui dengan LA Galaxy dengan total paket kurang dari 4 juta euro. Melansir laman The Sun, Chelsea sedang dalam pembicaraan untuk menandatangani Neymar. Sementara media ternama Prancis Le Parisien menyebut, pemilik Chelsea Todd Boehly telah terbang ke Paris untuk melakukan negosiasi dengan PSG mengenai kesepakatan. Chelsea dikabarkan ingin memanfaatkan situasi Neymar di PSG yang kurang begitu harmonis. Manajer PSG Christophe Galtier menjadi sasaran kritik di Prancis setelah kekalahan atas Bayern Munchen. Sebelum itu PSG juga kalah dari Marseille di Coupe de France baru-baru ini dan diikuti dengan kekalahan dari Monaco di Ligue 1. Dalam kolom opini yang diterbitkan di RMC Sport, salah satu media olahraga terkemuka di Prancis, mereka melemparkan kritik pedas kepada sang pelatih yang menyebutnya sebagai pelatih tidak berguna. Kevin De Bruyne merespon dengan sangat dingin ketika dia tidak hanya dilempar 1 tapi 2 botol oleh fans Arsenal. De Bruyne dilempar botol saat hendak menuju bench di menit ke-87. Tapi De Bruyne tampak benar-benar tidak terpengaruh saat dia menghindari botol pertama sebelum mengedipkan mata ke arah pendukung Arsenal. Pelatih Timnas Indonesia U20 Shin Tae-yong mengatakan ada peluang mencoret Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Ronaldo Kuate dari skuad Piala Dunia U20. Hal ini karena ketiga pemain itu tidak kunjung bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 untuk persiapan Piala Asia U20 bulan Maret mendatang. Ketiganya selama ini selalu jadi andalan, jadi kehadiran mereka dibutuhkan agar tim pelatih bisa terapkan strategi yang diinginkan. Laporan di Spanyol mengaitkan striker Juventus Dusan Vlahovic dengan kepindahan ke Real Madrid, tetapi Carlo Ancelotti menegaskan Los Merengues akan terus mengandalkan Karim Benzema musim depan. Kontrak striker Prancis akan habis pada akhir musim, tetapi Ancelotti yakin dia akan memperpanjang masa tinggalnya di ibu kota Spanyol. Ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkan musim depan. Sekarang kami memiliki pertandingan di La Liga dan kemudian di Liga Champions. Raksasa Liga Inggris, Chelsea disebut mulai berpikir untuk mempermanenkan Joao Felix dari Atletico Madrid usai tampil bagus dalam beberapa partai belakang. Felix sendiri bermain cukup baik dalam pertandingan kontra West Ham United dan berposisi sebagai gelandang serang. Hanya saja, jika ingin permanenkan Felix, harga klausul pelepasan Joao Felix akan berkisar di angka 130 hingga 140 juta euro yang bisa membuat Atletico Madrid kehujanan dana besar. Real Madrid menargetkan nyawa penting Napoli, Vicha Kvaratskhelia, untuk bergabung dengan tim di bursa transfer musim panas mendatang. Sosok asal Georgia memang tengah tampil impresif untuk I Parthenope. Ia sudah memainkan 23 laga di lintas kompetisi dan mendulang 11 gol dari 14 assist bagi tim dalam debutnya di kompetisi elit Eropa. Namun, Madrid perlu kerja keras untuk mendapatkan sang pemain, mengingat Napoli tak memiliki urgensi untuk melepas pemain intinya dalam waktu dekat.
Manchester United dilaporkan memiliki minat tulus pada striker AS Roma, Tammy Abraham. Menurut jurnalis CBS Sport, Ben Jacobs, MU tertarik memboyong striker yang telah mencatatkan 34 gol dan 10 assist dalam 82 penampilan untuk tim Serie A tersebut. Abraham akan didatangkan di akhir musim, menyusul rencana MU untuk memperkuat lini serang mereka usai ditinggalkan CR7. Sebelum mengarungi petualangannya di Real Madrid, Rodrigo mengaku pernah sudah sepakat dengan Barcelona. Madrid lantas masuk di detik terakhir. Saat itulah Rodrigo mengaku ada sedikit kejutan karena pada akhirnya ia memilih Madrid sebagai klub barunya. Laporan yang sama menjelaskan bahwa Rodrigo dan agennya akhirnya belok ke Madrid karena ditawari sejumlah bonus. Bonus ini diyakini lebih besar dari yang ditawarkan oleh Barcelona. Rodrigo dilaporkan mendapatkan bonus 8 juta euro, jumlah yang sama diterima oleh agennya. Masa depan Luka Modric di Real Madrid bisa ditentukan oleh dua faktor, kehadiran Jude Bellingham dan kemungkinan dirinya tak mendapatkan kontrak baru. Barca mengklaim jika situasi kontrak Modric akan bergantung pada mampu atau tidaknya mereka mendatangkan Bellingham. Di sisi lain, Modric berpotensi dilego andai Madrid memberikan kontrak baru kepada Toni Kroos yang kontraknya akan rampung. Ada laporan yang mengklaim jika Modric tak lagi menjadi prioritas Real Madrid yang memang tak memprioritaskan kontrak baru, ada pilarnya itu dalam waktu dekat ini. Chelsea masih menaruh minat pada Jude Bellingham. Goal melaporkan mereka siap berupaya meyakinkan Jude Bellingham untuk pergi ke Stamford Bridge pada musim panas, meskipun mereka sadar bahwa mereka bukan salah satu favorit untuk mendapatkan wonderkid Inggris tersebut. Bellingham diperkirakan akan meninggalkan Dortmund pada bursa transfer musim panas, dengan sang bintang terus meningkat di Jerman. Klub Liga Turki Fenerbahce tertarik untuk menggait Mason Greenwood. Greenwood dikabarkan tidak akan bermain untuk Setan Merah musim ini karena klub sedang menyelesaikan penyelidikan internal atas tuduhan kejahatan yang dilakukan oleh Greenwood. Fenerbahce dikatakan bersedia menghadapi kritik yang datang dengan perekrutan Greenwood dan melihatnya sebagai pemain yang bisa mengubah peruntungan di lapangan. Tottenham kalah 0-1 di markas AC Milan Rabu dini hari kemarin. Pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte, menyayangkan gol cepat AC Milan ke jala timnya. Situasi itu dinilainya menyulitkan Harry Kane dan kawan-kawan. Dari sana, jadi lebih mudah buat Milan untuk main bertahan. Kami kesulitan menemukan ruang antar lini, khususnya dengan nomor 10 kami, tapi saya kira ini pertandingan yang seimbang yang ditentukan oleh satu insiden. Al Hilal masih bersikeras mendatangkan Lionel Messi ke Arab Saudi. Kans itu terbuka setelah kontrak Messi dengan Paris Saint-Germain berakhir pada musim ini. Dikutip dari media Portugal, A Bola, berdasarkan laporan Sky Italia, Al Hilal tetap ngotot merekrut Messi setelah tawaran pertama ditolak. Guna mendapatkan tanda tangan La Pulga, Al Hilal diklaim melipat gandakan gaji Messi menjadi 2 kali lipat dari bayaran Cristiano Ronaldo di Al Nassr, yakni senilai 200 juta euro per tahun. Andai demikian, Messi bisa mendapatkan gaji sekitar 400 hingga 450 juta euro per tahunnya bersama Al Hilal. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!